Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Seringkali kita mengkritisi atau mencurigai sebuah keputusan bukan karena kita memiliki keputusan atau solusi yang lebih baik, tetapi seringkali atas dasar iri, dengki, atau karena curiga ketika ide atau pendapat kita tidak didengarkan, tetapi pendapat dia atau orang yang berkuasa lebih didengarkan. Dan hari ini Tuhan mengajak kepada kita semua, janganlah kita mengkritisi, janganlah kita menolak sebuah keputusan hanya karena iri, karena curiga, dan karena kita ingin balas dendam. Mengkritisi adalah sesuatu yang baik, tetapi jika kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Putramu dengan mengakui dan mentaati sabdanya. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mengenali keputusan yang berasal dari-Mu, yang Engkau sampaikan kepada kami melalui orang-orang pilihan-Mu. Buatlah kami sebagai orang beriman untuk senantiasa belajar dengan rendah hati, menerima segala keputusan yang terbaik demi keselamatan bersama dan bukan kesenangan diri semata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari kitab Bilangan kita melihat bagaimana curiga, rasa dendam, iri hati, karena suaranya tidak didengarkan, karena nasihat-nasihatnya tidak didengarkan. Tetapi ada orang lain yang lebih menginspirasi, segala keputusannya lebih memiliki visi yang jelas, hingga akhirnya banyak orang merasa bahwa dialah utusan Nabi Allah yang begitu disayangi. Itulah konteks kurang lebih yang menjadi gambaran yang disampaikan dalam kitab Bilangan antara Musa, Harun, dan juga istrinya. Seringkali di dalam sebuah tim, kita mengkritisi suatu keputusan bukan karena keputusan itu adalah keputusan yang salah, tetapi karena kita merasa iri, karena ketidakmampuan, karena merasa bahwa pendapatnya tidak didengarkan atau selalu dipersalahkan. Yang ada kita justru mengkritisi karena atas dasar dendam. Kita mengacaukan keputusan itu karena rasa iri, karena takut kehilangan kekuasaan ataupun pengaruh. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari kemarin kita mendengarkan sebuah keputusan bahwa pembatasan kegiatan bermasyarakat atau PPKM diperpanjang hingga 9 Agustus. Sebagai orang beriman, kita harus belajar melihat dengan bijaksana. Kita melihat dengan cermat, jangan kita mengkritisi hanya karena merasa dirugikan sebagai pribadi. Sebuah keputusan selalu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Kita mengenal di dalam sebuah prinsip moral, minus malum. Di saat pandemi COVID-19, situasi yang sulit, situasi yang serba salah ketika diambil sebuah keputusan. Tetapi dari segala macam usulan, dari segala macam rangkaian keputusan,
ada satu keputusan yang dilihat dampak negatifnya paling sedikit. Apakah keputusan ini adalah keputusan yang baik? Untuk saat ini adalah keputusan yang tepat. Mungkin ada yang lebih baik, tetapi inilah yang memiliki dampak negatif yang paling sedikit, di mana kita belajar untuk berjuang menyelamatkan manusianya, tetapi juga kita diminta untuk tidak melupakan faktor pendukung, yakni faktor ekonomi. Jangan kita memikirkan diri kita, tetapi justru membahayakan manusia. Kita juga tidak boleh terlalu egois ingin menyelamatkan manusia, tetapi banyak orang mati karena kelaparan. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam persiaran hidup memang selalu ada keputusan yang menjadi dinamika di dalam hidup bersama, bermasyarakat, berkomunitas, dan hidup di dalam menggereja. Tetapi kita diingatkan, mengkritisi adalah sesuatu yang baik. Tetapi jangan biarkan kritik itu lahir karena rasa iri, karena rasa ketidakpuasan tanpa mengetahui kenapa keputusan itu diambil. Kita dengan mudah memprovokasi atau memprotes. Kita diajak untuk lebih bijaksana. Mengapa keputusan itu diambil? Jika kita ingin mengkritisi, berikanlah sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang lebih menyelamatkan dan tidak merugikan. Jika tidak memiliki hanya karena tidak senang, hanya karena kekuasaannya yang mulai hilang, itu bukanlah ciri-ciri orang beriman yang berpikir kritis. Kita diajak untuk senantiasa mencari kehendak Tuhan, mengkritisi untuk sebuah kebenaran sejati dan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Kita diajak untuk tidak mudah mengambil keputusan di saat kita berada di dalam kebimbangan. Jangan biarkan kita salah mengambil langkah hanya karena ketakutan, hanya karena kekhawatiran. Di dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk lebih tenang. Injil Matius mengatakan bahwa Yesus menyampaikan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seringkali karena keputusan baru PPKM diperpanjang, lalu pandemi COVID sepertinya tidak berakhir, akan terus menjadi teman hidup persiaran kita. Lalu kita mulai cemas, kita mulai takut menghadapi persoalan hidup yang bertubi-tubi datang silih berganti. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kepada Anda, saya, dan kita semua, tenang, ini aku, jangan takut. Seringkali ketakutan justru membuat kita menjadi pribadi yang tidak mampu untuk berkembang, menjadi pribadi yang tidak mampu menjadi kreatif, mencari solusi di tengah-tengah persoalan yang ada saat ini. Kita sebagai pribadi diajak untuk menghadapi badai kehidupan, bukan lari dari badai kehidupan, bukan lari dari persoalan hidup. Kita diajak untuk menghadapi. Kita diajak untuk lebih tenang. Supaya apa? Supaya kita melihat suatu persoalan bukan berdasarkan emosi belaka, bukan berdasarkan pengetahuan subjektif belaka, tetapi bagaimana kita melihat secara lebih objektif, melihat secara lebih bijaksana, melihat dengan pengetahuan yang kebenaran sudah bersifat objektif atau menjadi kebenaran umum yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari ini kita diajak untuk senantiasa tenang, berpikir positif, optimis, dan melibatkan Tuhan di dalam karya dan tugas perutusan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam
kesulitan hidup, ketika badai datang silih berganti di dalam persiaran hidup kita, seringkali kita tergesa-gesa karena khawatir, karena takut, kita mudah mengambil keputusan. Tetapi keputusan itu seringkali tidak tepat atau keputusan itu salah. Kita diajak di situasi yang sulit, ketika badai kehidupan datang, janganlah kita membuat suatu keputusan yang hanya didasarkan emosi, yang hanya didasarkan kekhawatiran, yang hanya didasarkan ketakutan. Tenanglah, bawalah dalam doa, dan cobalah untuk mengambil keputusan dalam kebijaksanaan. Semoga berkat Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita semua. Amin.